Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Wahyuni. Saya dari Universitas Pahlawan Tuanku Tanjungsai. Dan saya dari Prodi S1 PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Saya akan membahas interaksi sosial dulu ya. Kata interaksi sosial pastinya teman-teman sudah pernah mendengar atau teman-teman sendiri yang melakukannya. Nah, mari kita bahas ya. Interaksi sosial sepertinya tidak jauh dari kata manusia. Berarti kita dong. Kenapa? Karena terjadinya interaksi sosial itu karena kita yang melakukannya. Nah, ada kata baru nih, manusia. Sebenarnya manusia itu apa sih? Manusia itu individu yang unik atau bervariasi. Kenapa dibilang bervariasi? Karena manusia itu kan bentuknya ada yang gemuk, ada yang kurus, misalkan ada yang tinggi, ada yang rendah. Berarti iya dong, manusia itu bervariasi. Ya, tentunya. Manusia itu bisa juga disebut dengan makhluk sosial. Ada nih menurut ahli yang bernama Aristoteles. Dia menyebutkan bahwa makhluk sosial itu mereka saling bergantungan dan tidak bisa hidup sendiri. Ya, karena manusia emang selalu bergantungan sih dengan aturan yang ada atau aturan yang berlaku. Berarti interaksi sosial itu ada juga menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Murdiatmo dan Handayani, mereka menjelaskan interaksi sosial itu sebagai hubungan yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang yang lainnya dalam proses kehidupan tersebut sehingga terjadinya struktur sosial. Yang kedua, menurut ahli yang bernama Gilling, dia menjelaskan interaksi sosial itu hubungan sosial yang dinamis yang dilakukan oleh individu dengan individunya, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompoknya. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan interaksi sosial itu terjadi saat kita bertemu dengan individu yang lainnya, seperti teman kita saat kita bertemu dengan dia. Berarti kita dengan teman kita sudah melakukan interaksi sosial. Ternyata interaksi sosial itu ada beberapa macam. Wow, apa itu? Yang pertama, asosiatif, bentuk interaksi sosial yang bekerja sama. Yang kedua, akomodasi, proses interaksi sosialnya untuk meredakan pertentangan. Yang ketiga, akulturasi, di mana interaksi
bentuk interaksi sosial ini dia berbeda paham atau berbeda pendapat. Gimana tuh? Yang keenam, persaingan. Bentuk interaksi sosial ini untuk memuaskan dirinya atau diri sendiri. Nah, teman-teman udah tahu dong apa itu interaksi sosial. Menurut beberapa ahli juga ada tadi juga macam-macam interaksi sosial. Ternyata ada faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi sosial loh. Itu yang pertama, imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan hal yang baik atau hal yang benar. Yang kedua, sugesti lebih terjadi bila individu yang memberikan pandangan tersebut adalah orang yang berwibawa atau orang yang bersifat atau sifatnya interior. Yang ketiga, identifikasi dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang yang lain. Dalam lahir dan batin. Yang keempat, simpati, di mana bentuk interaksi yang melibatkan ketertarikan individu dengan individu yang lainnya. Yang kelima, empati, di mana perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang tertimpa masalah. Yang keenam, motivasi, di mana semangat atau dorongan yang diberikan kepada individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompoknya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang interaksi sosial itu apa? Jadi saya akan membahas tentang sosialisasi. Sosialisasi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut David Gassin, di mana proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar dia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Yang kedua, Nursel Lutz, yaitu sosialisasi adalah suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakat yang lainnya. Nah, jadi sosialisasi itu adalah proses belajar dalam mengenal lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi, sosialisasi itu ada dua macam, yaitu yang pertama sosialisasi primer, di mana dia berlangsung saat kita kecil atau dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder, di mana proses sosialisasi itu terjadi saat kita sebelum remaja, lebih kepada ke masyarakat. Jadi, sosialisasi itu juga memiliki tujuan. Yang pertama, mengajarkan kita keterampilan yang dibutuhkan oleh kita untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, membekali kemampuan komunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuan berbicara dan menulis. Yang ketiga, mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan introspeksi diri yang tepat